Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah melimpahkan kepada kita banyak sekali nikmat dan karunia. Yang mana di antara nikmat-nikmat tersebut, nikmat yang paling agung dan nikmat yang paling wajib untuk kita syukuri adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Karena kedua nikmat ini hanya Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah pilih saja. Dan tidak lupa juga salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau dan para sahabat beliau. Karena dengan kesabaran mereka setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat merasakan manisnya keimanan sampai detik ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa juga di sini saya mengingatkan kepada diri pribadi terutama dan kepada para jamaah secara umum agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah bahwasanya takwa merupakan wasiat yang telah Allah berikan kepada umat-umat terdahulu, bukan hanya umat ini saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan kami telah berwasiat kepada para ahli kitab yang ada sebelum kalian, dan juga kami wasiatkan kepada kalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, dan sehendaknya kita ketahui bahwasanya takwa merupakan sebaik-baik bekal yang dapat kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Dan berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah mengabarkan kepada kita semua secara jelas di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah menyebutkan bahwasanya kemenangan ataupun surga nantinya hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman, "Innalil muttaqina mafaza." Sesungguhnya kemenangan hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Ketahuilah bahwasanya harta-harta kalian dan juga anak keturunan kalian merupakan fitnah atau merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana harta dan anak yang mana kedua itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala bisa disebut sebagai cobaan dari Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman di dalam ayat yang lain, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami jadikan keburukan ataupun kebaikan itu sebagai cobaan bagi kalian semua. Keburukan kita semua sudah tahu. Musibah pastinya itu merupakan cobaan bagi seorang mukmin. Tidak ada yang namanya cobaan itu nikmat, tidak ada. Tapi bagaimana bisa disebut nikmat Allah itu cobaan yang datang dari Allah? Dilihat dari sisi yang lain. Jikalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita harta yang banyak, untuk apa kita pakai harta-harta tersebut? Allah memberikan kita aset yang banyak, Allah berikan kita harta yang banyak, untuk apa kita salurkan? Apakah untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun untuk menjalankan kemaksiatan? Maka inilah cobaan dari rezeki tersebut. Bagi orang-orang yang memiliki banyak rezeki, maka inilah cobaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menguji. Jikalau orang ini diberikan harta yang banyak, untuk apa dia pakai? Untuk kebaikan ataupun keburukan? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam menyikapi rezeki-rezeki yang telah Allah berikan kepada kita, maka kita harus selalu mengedepankan cinta kita kepada Allah, mengedepankan rasa cinta kita kepada Allah dibandingkan kepada harta ataupun keluarga kita. Jangan sampai harta kita membuat kita terlena atas ibadah. Jangan sampai. Jangan sampai harta yang kita miliki, keluarga yang kita miliki membuat kita terlena dari menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau sampai rezeki tersebut menghalangi kita dari ibadah kepada Allah, maka ini adalah kerugian yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin,
rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Di dalam Al-Qur'anul Karim banyak sekali contoh-contoh dari para anbiya wal mursalin. Bagaimana mereka mengedepankan cinta mereka kepada Allah daripada cinta mereka pada hartanya, daripada cinta mereka kepada anaknya. Kita semua insya Allah sudah tahu bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam, salah seorang ulul azmi minar rusul, beliau menanti kehadiran seorang anak dalam waktu yang sangat lama. Nabi Ibrahim alaihi salam menanti kehadiran seorang anak untuk waktu yang sangat lama. Sampai akhirnya Allah berikan beliau rezeki seorang anak bernama Ismail. Dan ketika Ismail sudah lahir pun, beliau harus langsung berpisah dengan Ismail. Beliau bawa Hajar dan juga Ismail ke tanah Makkah yang tidak ada apa-apa di sana. Nabi Ibrahim hanya bertawakal kepada Allah, menyerahkan segalanya kepada Allah. Beliau taruh istri dan anaknya di tanah tandus tersebut. Dan ketika sudah besar, Ismail ini Allah jadikan cobaan bagi Nabi Ibrahim untuk mengetahui manakah cinta yang dia lebih kedepankan, cintanya kepada Allah atau cintanya kepada Ismail. Dan inilah juga yang menjadi latar belakang ibadah syariat kurban kita yang sekarang ini. Allah Subhanahu wa taala ingin mengetahui dari Nabi Ibrahim, apakah dia lebih cinta kepada Allah ataupun lebih cinta kepada Ismail. Akhirnya Nabi Ibrahim menjalankan perintah Allah, dan Allah Subhanahu wa taala loloskan dia dari ujian tersebut. Dan begitu juga ibadah kurban yang telah lewat seminggu lalu. Allah ingin tahu apakah kita lebih mencintai harta yang kita miliki atau kita lebih mengedepankan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu taala. Dan contoh selanjutnya datang dari Nabi Sulaiman Ibnu Daud alaihi wassalatu wassalam. Nabi Sulaiman sudah sering sekali kita dengar cerita. Nabi Sulaiman merupakan seorang raja yang memiliki bawahan dari manusia ataupun jin. Beliau adalah seorang raja dan juga nabi yang memiliki kerajaan yang paling besar. Dan beliau suka memelihara kuda. Terutama kuda ini beliau pakai untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka di suatu ketika, suatu siang menjelang sore, beliau memamerkan semua kuda-kudanya dari satu sampai akhir. Saking banyaknya tadi, baru selesai ketika waktu maghrib datang. Semua kuda tadi selesai dipamerkan setelah matahari itu terbenam. Maka beliau mengatakan, faqala inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Nabi Sulaiman mengatakan, aku lebih mengedepankan cintaku kepada kuda-kuda yang aku miliki daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai matahari ini terbenam. Beliau melewatkan sholatnya bukan karena sengaja. Beliau melewatkan sholatnya karena kegiatan tadi. Sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga pernah ketinggalan sholat asar sampai waktu matahari terbenam. Itu terjadi ketika perang Khandaq, yang mana kita tahu perang Khandaq itu ketika Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya dikepung oleh kaum musyrikin di Madinah. Saking mengerikannya keadaan itu, beliau dan para sahabatnya selalu berjaga dari serangan kaum musyrikin. Sampai-sampai akhirnya Umar radhiyallahu taala anhu mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga mencela kaum Quraisy. Beliau juga mencela kaum kufar. Karena apa? Karena sebab merekalah para sahabat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewatkan sholat asar dari waktunya sampai matahari terbenam. Maka Umar mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ini sudah terbenam kita belum sholat asar." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya juga mengatakan, "Wallahi ma shallaituha." Demi Allah aku pun belum melaksanakan sholat asar. Ini bukan karena sengaja, akan tetapi karena ada kegiatan yang melewatkan Nabi Muhammad SAW dari sholat asar tersebut. Dan ini juga terjadi pada Nabi Sulaiman. Jadi bukan karena kesengajaan dari beliau alaihi salatu wassalam. Maka karena kecintaan Nabi Sulaiman kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau marah kepada dirinya sendiri.
Kenapa bisa kuda-kuda yang beliau miliki ini melewatkan beliau dari sholatnya, melewatkan beliau dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka beliau mengatakan, rudduha alayya, kemarikan kuda-kuda tersebut. Fatafiqo masham bisuqi wal a'naq. Maka beliau sembelih semua kuda-kuda tersebut karena rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan rasa marah terhadap dirinya sendiri. Akan tetapi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ta'ala, karena kecintaan beliau kepada Allah tadi, beliau tinggalkan harta yang membuat beliau terlena dari berzikir kepada Allah. Allah ganti dengan yang lebih baik. Fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi rukha'an haitsu asab. Maka kami gantikan, kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang akan membawanya kemanapun dia mau. Dan di dalam ayat yang lain disebutkan bahwasanya angin ini dapat membawa Nabi Sulaiman menjalani perjalanan 1 hari sebagaimana beliau menjalani perjalanan 2 bulan ketika menunggangi kuda. Dan ini selaras dengan apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, innaka lan tad'a syai'an ittiqa Allah azza wa jal illa awadahu Allahu khairan minhu. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah akan menggantikan hal tersebut dengan hal yang lebih baik lagi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah jalla sya'nuhu wa tabaraka ismuhu fis samawati wal ardin alladzi tuhitu rahmatuhu bil khalaiqi ajma'in wa afdhalus salati wa atammu taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Telah kita sebutkan di khutbah pertama tadi bagaimana seorang muslim seharusnya mengedepankan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar harta dan rezekinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jikalau kita mengedepankan harta kita ataupun rezeki-rezeki yang Allah berikan kepada kita semua dan kita lalai dari ibadah kepada Allah, maka yang datang nantinya bukanlah keberkahan, akan tetapi keburukan yang akan menimpa orang tersebut. Dan ini juga terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Kaisar Romawi, Heraklius nama julukannya. Waktu itu Nabi Muhammad SAW mengirimkan banyak surat-surat kepada raja-raja yang ada di wilayah Arab ataupun di luar wilayah Arab. Dan salah satunya beliau mengirimkan surat kepada Kaisar Romawi untuk mengajaknya masuk ke dalam agama Islam. Heraklius ini orang Nasrani. Dan dia juga tahu tentang akan datangnya Nabi di akhir zaman nanti yang akan menjadi penutup para Nabi. Maka Heraklius ketika mendapatkan surat ini, dia mencari orang Arab yang sedang berada di dalam wilayah kekuasaannya dan akhirnya dia menemukan Abu Sufyan. Dan setelah saling tanya jawab antara Heraklius dan Abu Sufyan, apa yang dikatakan oleh Heraklius di akhir pertemuan itu? Aku tahu bahwasanya orang ini adalah nabi yang dikabarkan di dalam kitab kami. Sampai dia mengatakan di akhirnya, "Lau kuntu 'indahu laghasaltu 'an rijlaihi." Kalau saja aku ada di sisi Nabi Muhammad, akan aku cuci kedua kaki. Karena dia mengakui Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang akan diutus oleh Allah sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Injil. Akan tetapi apakah dia beriman? Tidak. Karena apa? Karena kecintaannya kepada kerajaan yang dia miliki. Dia takut akan turun takhta. Dia takut orang-orang akan meninggalkannya. Dia takut harta-hartanya akan hilang. Maka dia tetap dalam keyakinannya. Dan kita semua tahu akhirnya dia tidak masuk ke dalam agama Islam. Semoga apa yang kita sampaikan pada khutbah kali ini dapat bermanfaat bagi diri saya pribadi terutama dan juga para jamaah sekalian. Semoga ini menjadi bahan introspeksi kita agar kita ke depannya menjadi lebih baik lagi. Ayyuhal muslimun, innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qutsihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun haitsu qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم وسددهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم إنكم قتلة عبادك المؤمنين والنصارى ومن ناصرهم والشيوعيين ومن شايعهم اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقم الصلاة